Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita memasuki pertemuan ke-14 yaitu mengenai hukum nol dan satu termodinamika. Ya, ini kelanjutan dari bab sebelumnya yaitu teori kinetik gas. Kita masih berkaitan sama eh, gas, kalor, suhu, volume, dan seterusnya. Mahasiswa diharapkan memahami hukum ke-0, kemudian hukum ke-1 dan mampu menerapkannya dalam contoh soal. Nah, kemudian pada proses kaustatik ini nanti kita jelaskan baik yang khusus maupun yang umum. Sesungguhnya termodinamika apa sih? Termodinamika adalah mempelajari tentang energi termal atau yang berkaitan dengan sifat panas dari suatu sistem. Sistem bisa macam-macam ya. Nah, dari gunung meletus, kemudian ini atmosfer, kemudian ini piston, kemudian ini apa namanya sistem manusia itu sendiri, alam semesta, pengaturan dan pengaruh temperatur pada proses produksi, misalkan makanan, industri, kesehatan, dan operasional mesin. Kemudian bagaimana bencana alam terjadi dan kaitan dengan perubahan temperatur di lingkungan sekitar. Kemudian perencanaan bangunan, pakaian, makanan memerlukan pengetahuan tentang energi termal. Disebutnya sebagai termodinamika. Bagaimana energi termal ini memberikan dinamika atau usaha atau gaya sehingga membantu manusia atau misalkan mengamati fenomena alam semesta. Nah, ini konsep awalnya pertama adalah keseimbangan termal. Temperatur merupakan besaran fisis yang dikaitkan dengan respon kita yang disebut panas atau dingin. Jadi sifat ya, pengukurannya menggunakan termometer, alat pengukur suhu. Dua benda dikatakan berada dalam keseimbangan termal jika keduanya memiliki temperatur yang sama. Artinya tidak ada kalor dari satu ke benda. Tidak ada aliran kalor dari satu benda ke benda yang lain. Ini membawa konsep pengukuran temperatur. Contoh sederhananya, biasa ya kalau kalian misalkan punya air panas, pertama air panas, dia mendidih, dia panas ya, terus kemudian kalian tuangkan kembali, campur oleh air dingin, sehingga suhunya menjadi hangat. Nah, hangat ini bahasa sehari-hari, untuk suhu setimbang pada suatu gelas. Tapi belum cukup, nanti lama-kelamaan dengan pada waktu tertentu, misalkan 30 menit, airnya menjadi dingin, seimbang dengan suhu kamar. Jadi senantiasa terus menyeimbangkan diri dari dua sistem yang berbeda kan sistem gelas, kemudian sama sistem kamar. Jadi seperti itu terus menerus alam semesta kita seperti itu terus. Nah ini dia ya. Nah ini ada dua benda misalkan apa namanya berbeda. Ini sistemnya kita pisahkan masing-masing dalam keadaan termal. Nah yang kita pahami keseimbangan termal ini maka itu adalah konsep dari hukum nol termodinamika. Hukum nol di mana sistem itu senantiasa mencari keseimbangan terhadap lingkungannya ya sehingga tercipta keseimbangan termal. Nah, ini menjadi dasar dari pengukuran temperatur derajat panas suatu benda. Konsep termometer itu kan seperti itu. Kita mengukur suatu benda yang panasnya tertentu, kemudian kita punya termometer yang suhunya apa namanya dingin, kemudian kita tempelkan kan. Nah, ketika kita tempelkan, termometer tersebut menyerap kalor yang ada di benda panas misalkan pada suhu tubuh kita yang sedang demam. Jadi bukan tubuh kita yang menjadi dingin ya, karena kan termometer sama tubuh kita lebih besar apa namanya energi kalornya adalah
tubuh ya, sehingga memberikan kepada termometer, sehingga termometernya menunjukkan angka keseimbangan suhu yang terjadi pada tubuh kita, misalkan saat demam 37 derajat Celcius. Kemudian temperatur dan kalor. Sistem adalah suatu yang menjadi perhatian kita, yang kita fokuskan. Misalkan ini satu sistem ya, ada tuliskan di sini. Misalkan sedang memasak air, panci dan air. Nah, itu adalah sistem. Kemudian sama apinya. Sisanya adalah dapur, lingkungan udara di sekitarnya ya. Di luar sistem berarti lingkungan. Jadi sistem adalah apa yang kita sedang amati. Ketika sistem dinyatakan dengan variabel termodinamik, nah variabel-variabel thermal yaitu ada tekanan P, kemudian ada volume V, dan kemudian ada temperatur. Jika terdapat perbedaan antara temperatur sistem dan temperatur lingkungan TL, maka aliran energi antara sistem dan lingkungan dinamakan kalor. Jadi aliran energi yang masuk ke dalam sistem ini adalah kalor. Nah, kalor sendiri adalah energi yang berpindah dari suatu benda ke benda yang lainnya karena ada perbedaan temperatur. Jadi kalau ada perbedaan temperatur, maka kalor itu dia berpindah. Kalor sendiri bukan merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda atau sistem. Energi yang dimiliki suatu benda yang mengacu pada sistemnya tersebut disebut adalah energi dalam. Nah, energi dalam itu sebenarnya apa namanya? Yang dimiliki oleh sebuah benda yang akibat dari kalor itu. Kalor tadi efek dari perbedaan temperatur itu ya. Nah, arah perpindahan kalor antara dua benda adalah benda yang bertemperatur tinggi ke temperatur rendah. Nah, ini tadi sesuai hukum nol ya. Ini udah alamiahnya seperti ini. Jadi dari temperatur tinggi ke temperatur terendah. Artinya yang panas akan mendatangi yang dingin. Kalor disimpulkan dengan Ki. Satuan kalor, misalkan kalori. 1 kalori 4,1868 Joule. Ini hanya konversi saja. Besaran yang menyatakan kaitan antara kalor dan perubahan temperatur disimbolkan dengan C. Ini perubahan kalor, dQ sama dengan C dikali perubahan temperatur. Jadi kalau misalkan perbandingan antara dQ dibandingkan dt itu sama dengan C. Nah, proses perubahan temperatur terjadi pada volume tetap. Kalau ada volume tetapnya berarti di sini ada tanda V ya, volume tetap. Artinya kalau dibayangkan adalah kita punya satu gelas air ya, kemudian terjadi perubahan temperatur tanpa merubah volume dari air tersebut. Nah, kemudian proses perubahan temperatur pada tekanan tetap. Tekanan tetap artinya kalau misalkan kita punya satu tabung gas, nah gasnya itu misalkan kita panaskan, nah namun volumenya itu tetap tidak berubah ya, tetap misalkan 10 liter, jadi tekanannya kita atur sehingga tetap. Nah, kemudian ada jika kita memberikan sebuah kalor dapat menyebabkan perubahan fasa zat. Fasa zat misalkan dia berubah menjadi ada yang liquid ya. Liquid jadi cair, jadi kemudian jadi gas seperti itu.
Kemudian kapasitas panas. Kapasitas panas suatu objek merupakan kesebandingan antara kalor yang diterima atau dilepas dengan perubahan temperatur yang terjadi. Nah, ini di samping adalah kapasitas panas persatuan massa. Massanya misalkan berbeda-beda kan karena setiap benda ini memiliki massa jenis yang berbeda-beda ya. Sehingga ada kapasitas jenis atau specific heat. Ada juga per mol, disebut kalor jenis molar. Ini macam-macam ya. Ini di sini ada tungsten, ada perak, ada tembaga, aluminium, sampai ada air laut dan air sendiri ya. Ini kapasitas panasnya ini dalam kalori, kemudian ini dalam joule 4,180 yang kita sudah bahas sebelumnya. Kita lewat dulu. Nah, ini proses kausistatik. Nah, proses kausistatik adalah proses perubahan yang terjadi cukup lambat sehingga proses tersebut tetap berada dalam keseimbangan termal. Jadi kalau misalkan kita punya gelas yang hangat, nah proses kaustatik adalah misalkan gelas hangat itu di 30 derajat Celcius. Maka proses kaustatik itu lama, terus kita anggapnya gelas itu selama lebih dari 1 jam, 2 jam itu masih 30 derajat. Ya walaupun pada kenyataannya dia terjadi penurunan suhu yang menjadi 27 karena lebih dingin. Nah, kaustatik itu dianggapnya perubahan temperaturnya itu melambat sehingga dalam rentang waktu yang cukup lama suhunya kita anggap setimbang. Proses khusus ini ada isobar, kemudian isovolume. Iso itu menyatakan berarti sama ya, berarti sama tekanan. Terus kemudian ada isotermal dan adiabatik. Beberapa proses kausistatik yang sederhana misalkan adalah isobar, isovolume, atau isochorik, isotermal, dan adiabatik. Diagram PV ini tekanan dan volume merupakan diagram sistem termodinamika yang dikhususkan dengan koordinat termodinamika yaitu tekanan, volume, dan temperatur. Nah, kerja usaha oleh sistem, ingat ya, ini sistem dasar dari mesin uap ya, di mana usaha kan di sini ya, ini kan kita tahu ya, usaha, perubahan usaha sama dengan seberapa jauh benda tersebut bergeser dan diperlukan gayanya seberapa besar. Nah, F kita ketahui sama dengan P kali A. Ingat ya, tekanan itu kan P gaya dibagi luas permukaan, sehingga F sama dengan P kali A. Nah, P A dx. Nah, A kan A luas permukaan atau luas alas kali dx. Luas kali tinggi jadi apa? Volume. Jadi dW juga penyataan perubahan usaha sama dengan ketekanan dikali perubahan volume. Jadi kemudian ketika ada sebuah gas, kemudian terjadi pertambahan volume dan ada gaya dorong, maka dia telah melakukan usaha. Ya, itu usaha sederhana pada sistem termodinamika. Nah, ini kerja usaha juga bisa kita gambarkan dalam keadaan karena total jumlah ya, maka bisa kita integrasikan. Kalau misalkan kan usahanya bentuknya macam-macam ya. Kerja yang dilakukan sistem berubah dari suatu keadaan ke keadaan lain. Ini ungkapan integral, ini W-nya. V-nya di volume awal dan volume akhir terjadi seperti apa, kemudian tekanannya tetap atau tidak.
Nah, pada diagram PV menyatakan keadaan termodinamika suatu sistem. Kerja dapat dilakukan oleh sistem dapat diperoleh dari luas daerah di beberapa kurva. Jadi kalau kalian mau menghitung misalkan ada grafik, nanti ada tekanan sama volume. Nah, intinya adalah bagaimana kalian mencari luas di bawah grafik ini ya. Ini adalah usaha yang dilakukan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ini misalkan ini dari proses awal ke proses finalnya ini turun, artinya terjadi pelepasan usaha, artinya melakukan kerja W-nya bernilai lebih dari 0. Tapi kalau misalkan ininya kecil, volumenya kecil, volume akhirnya menjadi besar, proses kebalikan, maka dilakukan usaha seperti itu. Ini intinya di bawah volume ya, cari luas-luas daerah yang diarsir inilah adalah total usaha yang dilakukan oleh suatu sistem. Nah, oke, kemudian hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika adalah untuk menaikkan temperatur suatu benda dapat dilakukan menambahkan energi dalam pembelian kalor ataupun melakukan kerja pada sistem sehingga energi dalam sistem yang berkaitan adalah bertambah. Jadi kalau kita mau menambahkan energi kemampuan suatu sistem, kita bisa menambahkan kalor ataupun melakukan kerja. Diungkapkannya dalam rumus ini. Delta U kalor yang diberikan dikurangi usaha yang dikeluarkan, atau biasanya ini kalor yang diberikan ditambah energi dalam Q sama dengan kerja yang dihasilkan. Nah, kemudian kita harus memperhatikan sistem. Lihat kalau misalkan delta U-nya ada delta U, ada kalor, ada usaha. Kalau dia bernilai positif, berarti energi dalamnya bertambah. Berarti dia mendapatkan energi dalam. Energi dalam kalau di teori kinetik ada ini ya, berkaitan sama apa? Kecepatan molekul-molekul ya. Nah, kecepatan molekulnya itu dia bertambah cepat. Nah, kalau dia bernilai negatif, berarti dia energi dalamnya berkurang. Kalau Q-nya sistem menerima kalor dari lingkungan, melepas panas. Kalau Q-nya positif berarti dia dapat tambahan kalor, dapat energi panas. Tapi kalau dia negatif, berarti dia berkurang. Artinya jadi nanti menyebabkan suhu akhirnya dingin. Kalau W-nya positif, berarti dia melakukan kerja, artinya dia menghasilkan kerja kayak mesin uap. Mesin uap itu dia W-nya positif, dia melakukan kerja. Nah, kemudian kalau W-nya negatif, sistem menerima kerja dari lingkungan. Nah, ini apa namanya? Dia mendapatkan upaya untuk mendapatkan usaha sehingga merubah kalornya atau energi dalamnya. Hukum termodinamika 1, untuk sistem yang berupa gas ideal, energi dalam hanya bergantung pada temperatur. Nah, kalau untuk gas ideal kalian sudah masih ingat kan ya, sifat-sifat dari gas ideal. Di sini artinya energi dalam gas ideal hanya tergantung oleh T, makanya ditulisnya seperti ini ya, U hanya dipengaruhi variabel T. Proses isokorik. Nah, isokorik gas ideal. Isokorik berarti apa? Volumenya tetap. Kalau dilihat dalam tabel, tuh lihat kalau volume tetap artinya pada satu titik. Kalau kalian lihat nanti pada soal diberikan V-nya lulus lempeng ini, oh berarti ini volumenya tetap isokorik. Garis lurus vertikal, artinya yang berubah adalah PA sama PB tekanannya ya. Nah, kalau isokorik itu udah otomatis usaha atau kerja yang dilakukan selama proses isokorik sama dengan apa? 0. Iya, ingat aja kan kalau W kan tadi rumusnya apa? P kali V ya. Kalau V-nya 0 ya udah berarti dia nggak ada kerja sama sekali. Pada proses isokorik, kalor dapat dikaitkan dengan kapasitas panas pada C tetap. Nah, ini kapasitas panas isokorik sebanding dengan kalor isokorik
sama dengan kapasitas panas kali perubahan suhu. Proses isokorik itu dalam sistem bisa aja misalkan pistonnya kita buat tetap sehingga tidak ada bergerak ketika diberikan kalor gas. Nah, kemudian proses isobarik gas ideal. Nah, ini sama ya, kalian bisa amati tuh, lihat kalau barnya di sini titiknya sama barnya barik. Yang ada justru malah volumenya. Nah, kalau seperti ini isobarik ini usahanya terjadi ya. Karena P akhir sama P awal. Justru malah isobarik ini perhitungannya paling mudah, tinggal P-nya tetap sama perubahan volume. Pada proses isobarik, kalor dapat dikaitkan dengan kapasitas panas pada tekanan Cp. Kegambar ya. Pokoknya ingat aja kalau yang vertikalnya di mana yang tidak ada perubahan titik. Nah, itulah disebut proses isoborik atau isokorik. Ini proses isobarik. Untuk gas ideal, maka tadi kalau isobariknya ini adalah kalor dikurangi oleh kerja. Nah, karena Q itu adalah rumusnya kapasitas panasnya dikali delta T dikurangi usaha P sama dengan delta V. Ya, ini untuk proses isobarik dari gas ideal hukum termodinamika yang pertamanya. Nah, kemudian kalau untuk isotermal, termal berarti temperaturnya tetap, sehingga kalau misalkan kita pada gas ideal ini kan PVnRT, V-nya kita pindahin ke bawah ya volumenya, karena termalnya kan kita tetapin, sehingga untuk W isotermal energinya ini adalah integral dari P dV. Ingat ya, W itu kan sama dengan tekanan dikali volume. Kita tahu P dV sama dengan nRT. Nah, nRT adalah dV, sehingga dV-nya kita integralkan. Ya, kita integralkan. Kalau integral seper V ini sama dengan apa? Nah, ln berarti ya. Jadi pada proses isotermal untuk mencari W-nya adalah nRT ln volume akhir dibagi volume awal. Ingat-ingat untuk mencari proses isotermal gas ideal. Dicari usahanya. Berapa kalau cari usahanya? Ya udah kalian langsung aja nRT ln V final, V akhir atau V dibagi V initial. Ya, atau misalkan ini boleh juga NKT juga boleh diganti, tidak apa-apa. Ininya ln-nya tetap. Karena energi dalam gas ideal adalah fungsi teratur. Jadi karena energi dalam itu kan fungsi temperatur ya. Iyalah, kan ingat aja pada teori kinetik. Atom-atom tidak akan bergerak lincah kalau tidak dipanasi ya. Nah, sehingga energi dalam isotermal itu dia nol. Ingat-ingat sifatnya energi dalam isotermal itu adalah nol. Jadi kalau kalian bayangin, oh iya nggak mungkin elektron itu atom-atom dia bergerak kalau nggak dipanasin. Sedangkan kalau energi kinetik berkaitan sama energi dalam, tidak ada berarti nol. Sekarang proses isotermal ini bisa kita lihat ya. Isotermal ini kurvanya agak melengkung seperti ini karena ada perubahan P, P-nya berubah, V-nya juga berubah, sehingga ininya karena logaritmik berarti dia eksponensial seperti ini. Cukup mudah untuk dipahami ya, fungsi ln. Pada proses isotermal, kalor yang diberikan pada sistem berubah menjadi usaha. Ya, kalau misalkan diperoleh dengan misalkan pistonnya pada reservoir, temperaturnya kita anggap konstan, sehingga dia lakukan kerja tapi tidak terjadi perubahan suhu. Nah, sekarang yang dekat dengan proses isotermal. Isotermal adalah adiabatik. Apa itu adiabatik? Adiabatik merupakan perubahan sistem tanpa adanya aliran kalor. Jadi kalau kalornya konstan disebut sebagai adiabatik. Nah, sehingga Q-nya 0. Kalau Q-nya 0 berarti hukum termodinamika energi dalam adiabatik itu ajaib. Bukan ajaib ya, memang kayak faktanya adalah negatif W. Ingat kalau negatif W apa?
Negatif artinya dilakukan kerja. Berarti sistem tersebut kita kasih kerja, ya kan, kalau mau melakukan proses adiabatik. Jadi ada upaya manusia untuk membuat proses itu adiabatik sehingga energi dalamnya adiabatik. Nah, untuk gas ideal mengalami proses adiabatik ini ada tandanya. Kutipannya ini pernah dibahas di teori kinetik. Ini adalah perbandingan dari Cp per Cv yang merupakan tetapan gas. Proses adiabatik pada gas ideal. Nah, kalau kurva isotermal itu agak lebih melengkung ya. Kalau adiabatik dia cenderung sedikit melengkung lurus gitu ya. Ini berdasarkan dari ini kan grafik. PV konstan. Ingat-ingat aja pada diagram PV proses adiabatik dengan kurva mirip kurva isotermik. Namun lengkungannya lebih curam. Curam berarti artinya lebih, kalau isotermal dia landai, kalau adiabatik dia lebih curam ya. Karena dia tidak ada perubahan kalor, jadi tekanan P, perubahan P sama perubahan volume itu dia lebih lebih sempit. Proses adiabatik misalkan mengisolasi kalor, jadi kalor yang masuknya tidak, dia terperangkap sehingga tidak keluar kemana-mana. Oke, ini nanti PPT-nya bisa kalian dapatkan untuk berlatih soal.